Halo Sobat Ali Hafiz, kali ini kita akan bahas tentang jaringan komputer. Ini adalah pertemuan perdana kita. Jadi di jaringan komputer ini, pertemuan pertama kita akan bahas tentang memahami dari pengertian jaringan komputer itu sendiri, mengetahui jenis dan manfaat jaringan komputer, memahami perangkat dan alat yang digunakan dalam membangun jaringan komputer. Sebelumnya, salam kenal dosen pengampu dari mata kuliah jaringan komputer. Saya Ali Hafiz, Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI CEH. Ini website saya alihafiz.com. Ya, saya juga sharing-sharing tentang jaringan komputer, keamanan jaringan di alihafiz.com. Oke, next kita lanjut. Secara pengertian, ya, jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Jadi inti daripada jaringan komputer itu mulai dari beberapa komputer terhubung untuk berbagi sumber daya. Oke. Nah, di sini komputer-komputer yang terhubung itu menggunakan media dalam hubungan dengan komputer yang lainnya, ya, entah itu wireless atau wired, ya, yang dimana tujuannya adalah berbagi sumber daya. Nah, tujuan dan manfaatnya di sini misalkan, ya, jadi kalau ngomongin tujuan, ya, di sini mulai dari berbagi sumber daya, misalkan printer, ya, file kita bagi, ya, artinya di sini berbagi perangkat keras, ya. Kemudian juga komunikasi antar perangkat juga meningkatkan efisiensi kerja. Coba bayangkan, ya, kita berada di dalam gedung yang terdiri dari 5 lantai dan printernya itu cuma satu. Ketika kita di lantai satu, kemudian ada teman kita yang ada di lantai 5 untuk ngeprint, apa yang kita lakukan kalau nggak ada jaringan? Yang pertama opsinya adalah kita bawa printernya naik ke atas atau turun ke bawah, gitu ya. Waduh, capek banget kan? Apalagi kalau gedungnya nggak ada lift, udah, gitu ya, encok-encok kaki. Atau kita pakai flash disk, ya nggak? Pakai flash disk, copy atau CD-ROM, ya, kita burning ke CD, kita bawa. Nah, itu kalau nggak ada jaringan ribet nggak? Ribet dong, ya. Jadi kalau ada jaringan, yang pertama kalau jaringan lokal, ya, ya kita cukup share folder, share file, kirim printer di situ. Itu misalkan kita di lantai 5, printernya itu ada di lantai 1, ya udah kita kirim aja filenya atau ke share di folder, di lantai manapun bisa ngeprint, kita tinggal ambil, gitu ya nggak? Atau kalau udah pakai internet, ya lebih mudah lagi, ya kita bisa kirim file, bisa lewat WA, bisa lewat email, gitu ya, lebih mudah lagi. Itu yang praktis. Kemudian di sini manfaatnya menghemat biaya operasional, keamanan kontrol data terpusat. Jadi di sini kita bisa menghemat, gitu. Jadi yang harusnya kita menyediakan 5 lantai, 5 printer, setiap ruangan ada printer, artinya dengan adanya jaringan kita bisa menghemat operasional itu, ya. Eh, Kemudian juga untuk keamanan data, datanya tidak terkopi sana sini, tidak terpusat, gitu ya. Jadi datanya menjadi satu, tidak tersebar di mana-mana, nanti bisa mengklaim ini data yang benar, ini data yang benar, padahal ya tidak. Jadi gitu, ya. Dengan adanya jaringan ini kita bisa berbagi sumber daya, menghemat biaya operasional, meningkatkan efisiensi kerja, gitu. Bayangkan kalau kita lantai 1 harus ke lantai 5 dulu, itu berapa menit, ya enggak? Kalau ada jaringan, ya berapa detik bisa kita print. Itu tujuan dan manfaat daripada jaringan komputer, ya. Kemudian di sini ada jenisnya nih, jaringan komputer itu berdasarkan skala, ya, atau geografisnya itu, ya. Itu ada LAN, local area network, kemudian ada MAN, metropolitan atau middle area network, lalu ada WAN, wide area network. Di local area network itu jaringan yang berada di dalam kampus kita, sekolah kita, kantor kita, gitu ya. LAN ini bisa masuk ke kampus juga ketika dia satu kampusnya, gitu. MAN, Metropolitan Area Network, ini kampus kota.
Jadi kampusnya itu ada kampus A, B, C gitu ya. Kan ada kampus yang ada terdiri dari beberapa cabang ya. Nah, itu jika beda kecamatan atau beda kota itu maksudnya kepada Metropolitan Area Network. Kemudian juga ada WAN nih, Wide Area Network. Wide Area Network itu bisa juga disebut dengan internet. Lalu berdasarkan topologinya di sini ada topologi star, mesh, ring, dan hybrid. Nah, hybrid itu gabungan antara bus dengan star gitu atau ring ya. Nah, ini adalah jenis jenis jaringan komputer. Lalu ya di sini dalam jaringan komputer kita tidak lepas yang disebut dengan protokol ya, protokol jaringan komputer. Nah, biasanya itu ada OSI ya, Office 7 layer atau TCP/IP. Nah, di sini kalau kita menggunakan Office 7 layer, nah di sini mulai dari layer 1 sampai dengan layer 7 ya. Layer 1 itu physical layer, kemudian layer 2 itu data link layer, 3 network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, ini semua mulai dari satu itu media fisik ya. Media fisik ini NIC, network interface card kita bermainnya ya. Kalau data link, MAC address, switching ini di switch atau di router. Kemudian selanjutnya IP address network itu ada uh, uh, network layer ya, bermain di IP address. Lalu transport layer itu TCP UDP ya, session layer itu manajemen sesi komunikasi. Nah, layer 6 itu enkripsi, layer 7 itu aplikasi, HTTP, FTP, DNS, dan lain sebagainya ya. Di sini juga ada komponen jaringan komputer, itu ada hardware, ada software ya. Kalau hardware itu komputer, server, switch, router, modem, kabel optik, dan lain sebagainya. Softwarenya tentu saja sistem operasi, firewall juga sebenarnya ada fisiknya ya. Nah, kita ya pakai yang softwarenya ada juga. Kemudian security tool ya lainnya ya. Eh, ini ya yang berada dalam komponen jaringan komputer. Berbicara protokol juga ya, di sini ada jenis protokolnya, misalkan HTTP atau HTTPS itu untuk akses web, kita browsing. Secara tidak sadar kita sudah menggunakan protokol dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita untuk browsing ya itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS itu port 80. Nah, selain protokol nanti kita juga akan bahas tentang port ya. Kemudian FTP untuk kirim file ya, TCP UDP kita pengiriman data atau kita nonton video streaming. Nah, itu protokol ya. Kemudian IP address ini untuk pengalamatan. Lalu kita bahas IP address dan subnet ya. Apa itu IP address, kelas IP address, subnet, mask, dan fungsinya ini akan dibahas secara khusus di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita cukup tahu aja di sini tentang IP address. Lalu, oke, di sini tugasnya ya. Jadi tugasnya untuk nanti bisa tahu lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi, di sini bisa nih. Tugas pertama yaitu jelaskan apa itu IP address. Kemudian yang kedua kelas IP address dikumpulkan di LMS. Oke, oke ya. Kemudian di sini tentang keamanan jaringan komputer ya, kita tidak terlepas daripada risiko daripada kita menggunakan jaringan komputer. Ya, di sini ya ancamannya apa saja? Ancamannya itu bisa virus dan malware, lalu phishing, hacking, DDoS attack. Nah, di sini virus ya sih kita sudah lumrah ya. Komputer kita yang tidak terhubung ke dalam jaringan pun itu bisa terkena virus. Apalagi ketika dia terkonek atau terhubung ke dalam jaringan, itu resikonya lebih besar lagi. Lalu di sini ada malware ya. Malware itu aplikasi-aplikasi jahat yang digunakan untuk eh, masuk ke dalam sistem komputer kita. Lalu di sini ada phishing dan hacking ya, di mana phishing itu adalah kegiatan aktivitas yang merugikan korban ya, karena korban itu bisa diambil datanya. Lalu hacking, nah di sini ada yang menarik nih, DDoS attack.
DDoS itu Distribute Denial of Service, artinya membuat suatu server atau perangkat komputer itu tidak bisa melakukan tugasnya. Jika satu server diserang DDoS, maka dia tidak bisa melakukan aktivitas melayani klien ya. Misalkan dia adalah server web, maka webnya bisa ngehang atau mati. Gitu. Itu ancaman daripada keamanan dalam jaringan komputer. Lalu solusinya apa? Yang pertama kita bisa pakai firewall, antivirus, dan VPN. Jadi firewall ini adalah sebagai dinding penghalang ya, sistem yang bisa menghalangi ya orang yang akan masuk ke dalam jaringan. Nah, satpamnya lah gitu. Jadi rumah pengen aman dikasih satpam ya nggak? Jadi siapa aja yang boleh masuk, siapa aja yang nggak boleh masuk itu diatur dalam firewall. Kemudian di sini antivirus, ya antivirus ini bisa melakukan scanning, menghapus, mendeteksi virus dan malware ya. Lalu ada VPN, Virtual Private Network. Di sini adalah suatu sistem yang digunakan ya untuk melindungi jaringan kita ya atau komunikasi kita ketika kita terhubung ke dalam jaringan. Kita mau berkomunikasi menggunakan VPN itu akan lebih aman. Karena apa? Karena kita terenkripsi, kemudian juga kita memiliki jalur khusus untuk komunikasi sehingga orang lain itu tidak tahu ya. Jadi data kita terbungkus, terlindungi, terenkapsulasi dalam jaringan. Nah, tool-toolnya apa saja? Nah, di sini di jaringan komputer kita akan familiar dengan tool seperti Wireshark, Snort, dan pfSense ya. Wireshark kita gunakan untuk menganalisa paket data yang ada di dalam jaringan komputer. Ya, oke, next ya. Monitoring jaringan dengan Wireshark nih ya. Jadi Wireshark ini adalah tools untuk menganalisis lalu lintas jaringan, data yang ada di sana, siapa saja, IP address dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk melihat paket data yang masuk dan keluar, capture paket HTTP dan HTTPS, dan juga menganalisa serangan jaringan yang ada di dalam komputer ya. Hati-hati ketika kita mau melakukan kejahatan dalam jaringan, ada orang yang menganalisa paket, nah kita bisa ketahuan ya, hati-hati. Oke, lalu ada tren teknologi jaringan komputer di sini mulai dari teknologi 5G ya, edge computing, SDN, software defined network, cloud network ya. Di sini ada Azure, AWS ya. Kemudian yang dari Tiongkok itu ada Alibaba ya. Kemudian juga ada IoT dan AI ya dalam jaringan. Oke, kita sampai di kesimpulan bahwasanya jaringan komputer sangat penting dalam kehidupan kita ya, apalagi sekarang nggak ada jaringan artinya kita tidak ada komunikasi, tidak ada berbagi sumber daya, kita tidak bisa melakukan komunikasi menggunakan tools WA, email, ya browsing-browsing kita nggak bisa kalau nggak ada jaringan komputer. Juga di sini kita perlu paham tentang protokol dalam jaringan komputer, yaitu ada OSI, server layer, TCP/IP, dan perangkat-perangkat jaringan. Keamanan jaringan juga harus menjadi prioritas utama ya, karena kalau jaringan itu diserang ya kita juga tidak bisa menggunakan jaringan komputer gitu ya. Jadi kita harus amankan menggunakan tool. Juga kita perlu aware dengan keamanan jaringan itu sendiri. Oke, terima kasih ya. Ini adalah akhir dari pertemuan pertama kita. Kita akan bertemu kembali di pertemuan kedua atau sesi selanjutnya untuk bahas tentang jaringan komputer. Follow Instagram ali_hafiz, garansi callback. Jangan lupa juga like dan subscribe. Oke, terima kasih.